Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hodatur Rahma SPD, Latsar Angkatan 17, kelompok 12, daftar hadir 12. Tugas individu, analisis isu efektivitas berdasarkan tupoksi. Isu efektivitas kinerja individu yang saya ambil yaitu kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian pembelajaran jarak jauh itu. Pembelajaran jarak jauh atau yang bisa disingkat dengan PJJ adalah pembelajaran yang menggunakan teknologi web dan internet dalam menciptakan pengalaman belajar. Untuk sejarah singkatnya, pembelajaran jarak jauh dimulai sejak tahun 1960 di Amerika. Hal ini ditujukan agar guru dan murid di University of Illinois di Urbana-Champaign dapat berinteraksi satu sama lain. Saat itu, pembelajaran jarak jauh atau PJJ masih sangat terbatas. Mengapa? Karena siswa hanya bisa membaca materi yang disediakan dan berkonsultasi dengan guru yang memeriksa kemajuan siswa. Selanjutnya, dapat kita ketahui jika Indonesia mulai memberlakukan metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ sejak awal April 2020 melalui keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau bisa disebut dengan Kemendikbud. Tidak ada yang mengira jika wabah penyakit COVID-19 ini dapat menyebabkan perubahan hampir untuk semua kegiatan sampai akhirnya muncul istilah new normal, yang mengartikan adanya metode baru dalam mengerjakan kegiatan sehari-hari yang salah satunya adalah kegiatan belajar mengajar di sekolah. Berikut yaitu teknik tapisan isu APKL. Isunya di sini ada korupsi, undang-undang IT, kurang efektivitasnya pembelajaran jarak jauh, bullying, ujaran kebencian. Pada korupsi, aktual, problematik, kelayakan. Kesimpulannya tidak. Undang-undang IT aktual. Kesimpulannya tidak. Kurang efektivitasnya pembelajaran jarak jauh aktual. Problematika kelayakan layak. Iya. Bullying kekhalayakan layak. Tidak. Ujaran kebencian tidak. Jadi di sini saya mau mengambil teknik tapisan isunya yaitu kurang efektivitasnya pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan teknik tapisan di atas, maka saya akan membahas kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh di SD Negeri Ayani Pura II sebagai instansi tempat saya bertugas. Adapun penjabaran cakupan APKL-nya sebagai berikut. Yang pertama, aktual. Pandemi hingga saat ini masih terjadi dan berdampak pada pembelajaran jarak jauh, sehingga itu menjadi isu yang selalu dibicarakan baik oleh praktisi pendidikan, pemerintah, guru, orang tua, maupun siswa itu sendiri. Problematika, pembelajaran jarak jauh tidak hanya menjadi masalah bagi peserta didik, akan tetapi juga menjadi masalah bagi guru dan orang tua siswa karena menuntut peran orang tua sebagai guru di rumah. Selain itu, pembelajaran jarak jauh juga memerlukan tambahan untuk kuota dan HP yang mungkin tidak semua orang tua siswa memilikinya. Sedangkan di masa pandemi ini banyak keluarga yang terdampak dari segi ekonomi. Kekhalayakan. Masalah pembelajaran jarak jauh ini dihadapi dan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dari berbagai tingkat ekonomi dan latar belakang. Selanjutnya, layak. Isu kurang efektivitasnya pembelajaran jarak jauh ini akan berdampak besar pada kualitas pendidikan di Indonesia. Terlebih jika siswa mengalami learning loss, oleh ini harus menjadi prioritas dan diberikan solusi terbaik. Ya, sekarang di sini ada teknik analisis isu Fishbone diagram. Yang pertama, orang tua sibuk dengan pekerjaan dan urusan mereka. Yang kedua yaitu kendala pada koneksi internet. Dan yang ketiga, orang tua kurang memahami penggunaan TIK. Dan yang keempat, tidak semua siswa atau orang tua memiliki gadget. Berdasarkan dari diagram di atas, dapat dianalisis beberapa hal, yaitu orang tua sibuk dengan pekerjaan dan urusan mereka sendiri, sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk mendampingi anaknya dalam pembelajaran berlangsung.
Maka, anaknya yang tidak mau belajar mandiri menjadi malas untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh tersebut. Yang kedua yaitu kendala pada koneksi internet. Problem jaringan internet maupun telepon yang tidak stabil, kadang-kadang malah putus. Inilah yang menjadi kendala pada pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga yaitu orang tua kurang memahami penggunaan TIK sehingga tidak dapat mendampingi kegiatan pembelajaran jarak jauh anaknya di rumah. Dan yang terakhir yaitu tidak semua siswa atau orang tua memiliki gadget. Ini adalah masalah urgen yang menyebabkan kurangnya efektifnya pembelajaran jarak jauh. Dampak yang timbul bila permasalahan tidak diselesaikan. Yang pertama, penurunan pencapaian belajar. Pada penurunan pencapaian belajar ini, perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh ini dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak-anak dari sosioekonomi berbeda. Dan yang kedua, learning loss, ialah hilangnya minat belajar pada peserta didik karena kurangnya intensitas interaksi dengan guru saat proses pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu ancaman putus sekolah. Risiko putus sekolah dikarenakan anak-anak terpaksa bekerja untuk membantu keluarga di masa pandemi ini. Selanjutnya yaitu pemecahan masalah menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, strengths, harapan dari masyarakat agar COVID-19 ini segera berakhir. Dan yang kedua, kebijakan dari pemerintah dalam menetapkan peraturan pembelajaran jarak jauh di masa ini. Dan yang ketiga, keinginan dari guru, orang tua, dan siswa untuk diberlakukannya kembali pembelajaran dengan tatap muka. Yang kedua yaitu weaknesses, orang tua sibuk dengan pekerjaan mereka sendiri, terkendalanya jaringan saat pembelajaran jarak jauh, tidak semua peserta didik maupun orang tua yang dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh, tidak semua peserta didik dan orang tua yang mempunyai gadget. Yang ketiga, opportunities, pemberian bantuan protokol kesehatan untuk sekolah, adanya jangkauan jaringan internet, diperbolehkannya tatap muka di zona hijau. Adapun threats, yaitu yang pertama, learning loss, yang kedua, penurunan pencapaian pembelajaran, dan yang ketiga, ancaman putus sekolah. Selanjutnya yaitu rekomendasi penyelesaian masalah. Yang pertama, guru memberikan materi pembelajaran yang diprioritaskan untuk dipelajari siswa yang bisa dilakukan. Dan yang kedua, untuk mendukung kemandirian siswa dalam belajar, guru dapat menerapkan metode belajar yang bervariasi. Yang ketiga, melakukan pola hidup sehat, menerapkan protokol kesehatan saat berada di luar rumah. Yang keempat, orang tua membimbing dan mengecek hasil tugas siswa setiap harinya. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.